kita buat sepatu yang simple. Jadi shift A lalu klik, kita naik ke atas, kemudian kita scale, kita ke samping, kita scale sesuai sumbunya, kemudian Ctrl R, kita masuk edit mode, Ctrl R 3 kali, kemudian kita toggle Excel-nya kita aktifkan, lalu ini kita scale, ya, kita turunin gini, ini paling depan kita turunin lagi, yang ini kita scale sesuai sumbu Z di angka 0 supaya rata, lalu kita aktifkan modifier subdivision surface lagi, kita masuk ke edit mode, lalu R kita turunin sampai bawah. Sini kita atasnya kita turunin sampai melekuk, yang ujungnya kita naikkan sampai datar. Nah, sepatu simpel aja ya. Lalu Ctrl R di sini kita masukkan, dan Ctrl R di sini. Oke, udah jadi sepatu simpel ya. Kita set smooth, kemudian kita buat bawahnya dengan C select, kita ambil bagian bawah, Excel-nya kita matikan dulu, lalu kita ambil bawahnya, tekan kita ambil bawahnya, lalu kita extrude, kita scale, kita matikan professional editing, lalu kita scale gitu ya. Kemudian kita Ctrl R yang di sini kita tutup sampai ke bawah, yang bawahnya juga kita Ctrl R, kita tutup sampai ke atas gitu ya. Oke, lalu kita Ctrl R di sini, Ctrl R sampai di atas, ini kita turunin. Sudah ya, simpel aja. Kita kasih tali temali pakai alis saja ya. Jadi alisnya kita shift D, taruh ke atas, mirrornya kita matikan, lalu kita taruh tengah, kita scale, kita taruh di sini, nah gitu ya. Rotasinya kita nolkan, kemudian kita tinggal tambahkan modifier array supaya dia ada banyak. Mana modifier array, ini array, kita aktifkannya sesuai sumbu Y, jadi ini kita nolkan, Y nya di angka -1. Oke, salah, Y nya di angka 1, mungkin 2, oke di angka 2, terus jumlahnya kita tambahkan 3 ya. Sudah, tinggal kita susun aja, kita rotasi, kita taruh di atas. Oke, jadi ya sepatu simpel ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita taruh di kakinya. Taruh di kaki.
kita scale, kita taruh di kaki. Kita scale sesuai sumbu Y. Kita gabung dengan cara Ctrl C, kemudian kita mirror kayak gini. Ini kita buat baju. Kalau baju itu caranya adalah kita masuk ke toggle X-ray, lalu kita seleksi sekitar daerah sini, kita pakai vertex select, kemudian seleksi di sekitar lengan dari sini sampai ke bawah yang ini ya. Itu sama seperti tadi, shift D lalu P lalu selection. Oke, kita seleksi juga untuk celana mungkin dari sini kita sini ya, shift P selection. Setelah kita matikan, ya sudah, kita punya baju dan punya celana. Selanjutnya buat kerah ya, jadi edit dulu bajunya, lalu bagian sini kita seleksi dan kita ekspor ke atas seperti ini ya. Kita scale, lalu ujungnya ini, dua ini kita geser ya, kita geser ke samping ke G lalu X, lalu kita scale sesuai Y. Kita bentuk lingkaran ya. Kita S lalu Z lalu 0, kemudian rotasi sedikit sesuai sumbu X. Sudah ya, tinggal bajunya kita klik dan celananya kita klik. Baju dulu kita klik, kita kasihkan solidify supaya dia tebal ya. Kita rapikan dulu bajunya ya, bajunya kok mencang-mencang ya. Jadi ini kita seleksi sampai ujung, lalu S lalu Z lalu 0. Oke, kita scale dikit, lalu kita turunin sampai mentok. Oke ya, kemudian celananya ini bajunya kita hide dulu, tekan H, sorry ya, bajunya tekan H, dan celananya klik edit lalu seleksi sampai ujung,
sampai ujung ini. Lalu S, lalu Z, lalu 0. Kemudian di scale, ya. Scale baru extrude E lalu Z, lalu scale lagi. Oke. Kemudian unhead dengan menekan ALTH untuk mengembalikan bajunya. Ternyata bajunya nabrak celana, jadi kita scale bajunya. Kita scale sampai menutupi, atau kita tambah loop aja di setengah sini, tinggal kita scale. Oke, sudah ya. Kita tambahkan rigging. Rigging itu pertama adalah kita hide dulu bajunya, kita hide dulu celananya. Selanjutnya untuk menambahkan rigging ke model itu kita harus apply semua modifier ya di tiap objek. Harus kita apply modifier, contohnya ini telinga, mata, kita apply. Saya kita tambahkan ya, kalau modifier semua sudah kita apply, lalu kita gabungkan bagian kepala dengan body dengan cara menekan Ctrl J. Lalu kita tambahkan armatur ya, kita taruh di tengah sini. Armaturnya kita atur viewport display in front ya, biar dia kelihatan. Udah, kita tinggal masuk ke edit modenya tulang, lalu dari sini titik belah tambang atas kita tekan E, lalu Z, kemudian kita ke samping lagi untuk tangannya, lalu ke ujung, kemudian kita lihat dari samping apakah sudah sesuai ya, pastikan dia ada di dalam objeknya ya. Kemudian kita agak ke atas sedikit, kita lalu tarik ke samping untuk tulang-tulang jarinya ya, supaya nanti bisa objeknya bisa pakai pose-pose yang banyak gitu, karena jarinya bisa digunakan. Nah, ini pastikan ada di dalam objek. Aduh, sorry. Kita naikkan, ini kita naikkan. Pastikan di dalam objek. Kita lihat dari samping ya. Ini kita turunin dikit. Tuh ya. Kemudian kita kasih tulang lagi sekitar sini, lalu extrude sampai ujung kepala atas ya. Kalau sudah kita extrude kakinya, kita extrude pinggang dulu deh, lalu extrude kaki sampai lutut, lalu lutut sampai ujung kaki. Kemudian kita kasih nama tulang-tulangnya ini, kita kasih nama dari atas ini, bone 2 titik L gitu ya, terus bone 3 titik L. Serah ya, mau titik L atau titik R, yang pasti harus sama. Kalau 1 L, L semua, 1 R, R semua.
Kalau sudah, klik kanan, lalu kita masukkan, kita simetrikan ya. Shift S dulu, kita Shift S dulu. Kemudian kursor toward origin. Pilih objek, set origin to 3D cursor. Kayak gini. Lalu masuk ke edit mode, di bandnya klik kanan dan pilih simetris ya. Nah, jadi dia otomatis kebuat tulang di sebelah dengan belakangan R. Oke, ketika animator sudah jadi, selanjutnya bisa klik body dulu. Bodinya kita klik, lalu tekan shift dan tekan tulangnya kita pilih, Ctrl P, lalu object with automatic wax. Oke, dan ini sekarang tulang dan bodinya jadi satu kesatuan. Coba kita tes, kita klik tulangnya, lalu pose mode, kita coba gerakin. Nah, sudah bergerak ya bodinya ya, bodinya udah bergerak. Terus kita coba gerakin jarinya, jarinya sudah bergerak. Oke, sip, Ctrl Z. Kemudian kita coba gerakin kakinya, kakinya bergerak ya. Kita coba gerakin kepalanya. Nah sekarang supaya rambut, telinga, mata dan lain-lain bisa ngikut, itu harus kita setting dulu ya. Oke, kita Ctrl Z dulu ke bentuk semula, bentuk T. Lalu kita masuk ke objek mode. Oke, setelah model sudah bisa bergerak mengikuti gerakan tulang, kita tinggal menambahkan mata, alis, telinga, gigi, dan rambut ke model tulang ini ya. Jadi telinganya, rambut, alis, mata, hidung, dan gigi itu kita kelompokkan dulu dengan cara Ctrl G, kita gabung ya istilahnya. Lalu sudah tergabung, lalu ini kita gabung dengan kepala, kita Ctrl C lagi gitu ya. Setelah digabung, kita coba unhead tulangnya, coba kita gerakan apakah sudah bergerak kepalanya. Ternyata belum ya, belum, sehingga di sini kita masuk ke objek mode lagi. Kemudian kita cari bone kepala. Bone kepala itu kita cek dulu, bone kepala ini bone 16 ya, bone 16. Oke, kita masuk lagi ke data, ke bone 16, kita cari bone 16 ya, ini bone 16. Kemudian kita masuk ke tab mode. Nah, ternyata bone 16 itu hanya mengambil alisnya aja ya, alis dan mata ya. Oleh karena itu kita harus select semuanya. Caranya Z lalu wireframe, kita seleksi semuanya. Nah, sampai terseleksi semua seperti ini. Lalu kita assign di bone 16, kita klik bone 16 lalu assign itu ya. Oke, nah kita balik ke objek, kita balik ke solid mode, dan coba kita gerakin lagi tulang kepalanya. Nah, sudah ikut bergerak. Lalu kita aktifkan baju dan celana dan sepatu ya. Oke, nah sepatunya hilang ya mirrornya, karena objek-objeknya udah kita gabung. Jadi kita setting ulang aja, kita masuk ke edit mode, lalu tekan A di keyboard untuk menseleksi semuanya, lalu geser G lalu X, itu sudah, baru masuk ke objek mode.
dan kita pindah Q lalu X. Nah, agar pas kita masuk edit mode lagi, baru kita geser lagi sampai sesuai ya. Kemudian kita apply mirrornya, celananya kita apply semua modifiernya karena kita mau menerapkan modifier tulang ya. Nah, ini pastinya tulangnya tidak akan ikut ya ketika digerakkan, bajunya pasti tidak akan ikut baju, tidak akan ikut ke tulang ya. Jadi supaya bajunya ikut, pertama kita klik bajunya, lalu kita tambahkan modifier data transfer, source kita pilih bodinya ya, body, pokoknya objek yang udah ada tulangnya. Lalu vertex datanya kita centang, vertex groupsnya kita centang, pastikan mappingnya di nearest vertex. Nah, kalau sudah, ini kan kita lihat vertex groupnya kosong ya. Nah, kalau sudah, kita generate data layersnya, sehingga di sini vertex groupnya sekarang sudah terisi, bajunya sudah terdaftar di tulang-tulangnya. Nah, lalu kita apply, kemudian di bajunya ini kita tambahkan modifier amateur. Di objeknya ini kita pakai yang amaturnya body ya, namanya amatur. Kalau sudah, coba kita masuk ke pose mode, lalu kita gerakkan bajunya. Nah, sekarang sudah ikut ya, bajunya sudah ikut. Sisa kita tulang celana dan sepatu, caranya juga sama. Oke, tinggal diikutin aja. Kita bentuk pose, coba ya, kita bentuk pose dari dada ya. Kita buat pose dari dada seperti inilah kurang lebih ya.